Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah saatnya seminggu berlalu dan minggu kemarin libur, kita akan memulai lagi persekutuan doa pagi ini. Dan kami beryakin bahwa Bapak Ibu semua sehat. Mari sebelum kita akan mengawalinya, kita akan memujikan, sucikan, dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Kita akan memulainya dengan doa. Bapa di surga, betapa kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan dari setiap hari kami senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Kami hendak menyampaikan pujian dan penyembahan kepadamu melalui persekutuan ini. Perkenankanlah kiranya Engkau menerima pujian dan penyembahan saat ini. Urapilah untuk Pak Anton dengan Roh Kudus-Mu dalam penyampaian firman, agar nasihat apa yang ada di dalam firman-Mu benar-benar tercapai dan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami buka dan kami memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan beserta kami. Amin. Untuk pujian kedua kita akan terbang dengan sayapnya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku
Jaga kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sampaikan selanjutnya pada Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berkumpul kembali dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama tentang keinginan versus kebutuhan dalam kehidupan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami Tuhan beri kesempatan untuk berkumpul dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh hadir dengan kekuatan, dengan keinginan di dalam kasih. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memberi kami kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan urapi kami, di dalam kami membaca firman-Mu, di dalam kami merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang barangkali suatu yang sepele gitu ya. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita seringkali bergumul bagaimana kita menghadapi keinginan maupun kebutuhan kita. Kita membuka dalam Yakobus 1 ayat 14 yang sudah tertulis dalam slide atau presentasi. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Demikian pula tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ada keinginan-keinginan yang seringkali menjebak dalam kehidupan kita. Mengapa kita punya keinginan? Kalau dalam teknologi modern ada sesuatu yang membedakan ya antara kita dengan buatan kita atau dengan yang lain, keinginan yang lain ya. Jadi makanya di dalam satu sistem ada orang yang menciptakan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang memang yang kita sadari gitu ya. Makanya ditulis dalam konteks ini adalah saya bukan robot gitu ya. Karena Tuhan tidak menciptakan robot. Tuhan menciptakan manusia yang diberi keinginan, diberi kehendak. Sehingga dia bisa memilih antara yang baik dan yang jahat gitu ya. Dan karena manusia memang seperti itu keinginannya sejak awal gitu ya, karena dia ingin seperti Tuhan. Sayangnya ya itu nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat.
kita perlu memperhatikan cara hidup kita. Coba Bapak Ibu kalau berada pada kondisi sakit ya, kalau saat sakit gitu, apa sih yang kita inginkan? Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan kalau saat sakit? Coba kita pikirkan ya, sedang sakit gitu. Ada yang mikirkan saya pengen beli mobil gitu, ada nggak? Jarang ya. Biasanya orang yang sakit gitu, apalagi sakitnya berat gitu ya, dia akan berusaha untuk sembuh. Keinginannya cuma satu saja, dia ingin sembuh. Yang dibutuhkan juga sama ya, dia ingin sembuh gitu ya. Nah sekarang sebaliknya, pada saat sehat, apa yang kita inginkan? Apa yang kita butuhkan? Bisa kita renungkan. Sangat banyak ya, mungkin tak terhitung gitu. Inginannya banyak gitu. Ingin makan ini, makan itu, makan ini bertengkar dengan yang itu. Jadi saat sehat itu keinginan manusia sangat banyak gitu. Dan dia tidak bisa membedakan mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan oleh keinginan hatinya. Definisi kebutuhan sebetulnya simpel ya. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara ilmiah. Sebetulnya definisinya itu gitu. Kalau zaman dulu sekali gitu ya, zaman purbakala gitu ya, yang dibutuhkan manusia ya makanan gitu ya, minuman gitu. Karena kalau makanan, minuman itu tidak dipenuhi, dia akan sakit dan dia akan mati gitu ya. Itu keinginan yang utama gitu. Yang ini tidak bisa ditunda gitu. Kebutuhan yang kedua pakaian. Ya mungkin dalam konteks dulu sekali gitu, kalau setahun sekali seseorang ya bisa mengganti pakaian atau membeli pakaian baru, nah itu sangat luar biasa gitu ya. Biasanya kalau pas hari raya gitu kan ada, ada pakaian baru, nah itu senang sekali gitu ya. Demikian pula rumah gitu. Makanya ya sekarang orang memerlukan rumah gitu ya. Ada yang sewa, ada yang beli gitu ya. Pokoknya ada tempat tinggal gitulah. Itu hal yang utama. Kalau tidak punya rumah ya ya gimana ya, gelandangan di jalan. Kalau zaman dulu di hutan gitu ya, kita bisa mencari pohon atau mencari tempat berteduh atau gua-gua rame-rame gitu ya. Sekarang kan nggak bisa gitu, harus paling tidak sewa gitu atau pinjam gitulah, orang yang bersedia dipinjami gitu ya. Kebutuhan sekunder ini sifatnya yang melengkapi gitu kan, meningkatkan kenyamanan. Kita punya HP, kita punya istilahnya apa ya, televisi, kulkas ya, dan lain sebagainya. Kipas angin paling enggak, supaya nggak kepanasan gitu kan. Kemudian kebutuhan tersier yang berkaitan dengan peningkatan status ya. Ada perhiasan, ada mobil, ada villa ya, kalau yang sudah lebih gitu ya. Sifatnya demikian. Dan ini yang seringkali membingungkan dalam konteks modern ya, dalam konteks sekarang ini gitu. Karena kebutuhan HP itu dianggap sangat penting gitu. Bekerja kalau nggak punya HP nanti dihubungi nggak bisa, biasanya orang lain yang marah gitu kan. Punya HP nggak pernah digunakan, juga orang lain yang marah gitu. Ini yang terjadi. Jadi definisi kebutuhan makin lama makin bergerak gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita lihat pada kebutuhan primer lah ya, makan, minum gitu ya. Nah banyak orang yang tergoda menjadi serakah dan tidak mengucap syukur, bukan karena mengutamakan kebutuhan, melainkan keinginannya gitu ya. Kita coba belajar dari bangsa Israel. Pada saat keluar dari tanah Mesir, mereka cenderung mengeluh ya. Kita kan sudah baca itu dalam kitab Kejadian, Keluaran gitu ya. Mereka mengeluh, mana yang diturunkan juga dianggap kurang gitu ya. Mereka selalu ngeluh gitu ya. Tegar tengkuk gitu istilah kalau yang ditulis dalam kitab ya. Kemudian
kita juga bisa melihat karakter seseorang pada saat ia berlimpah hidupnya. Nah, biasanya orang yang hidupnya sederhana itu kan cenderung ya makan apa aja disediakan ya terima kasih. Ya meskipun tidak mengucap terima kasih ya karena dia adanya itu ya dia nikmati gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah mulai berkecukupan biasanya kan mencari tempat makannya, bukan makanannya tetapi tempat makannya. Tempat makannya bagus enggak, Instagramable atau tidak, bisa dipamerkan atau tidak gitu ya. Jadi kalau berlebihan kan seringkali berubah gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah menyangkut gaya hidup. Orang yang angkuh tadi di dalam firman Tuhan, ya catatan yang sudah kita baca di awal tadi, orang yang angkuh seringkali tidak mau mengakui jika makanan dan minuman yang disantapnya itu merupakan berkat Tuhan gitu kan. Nah, ini Yohanes mengingatkan gitu. Yang ada di dalam kehidupan kita, keangkuhan kita itu bukan berasal dari Tuhan gitu ya. Sekarang kita lihat dalam konteks global. Kalau tadi kan individu ya, konteks global. Ini populasi manusia itu kan makin lama bertambah gitu ya. Nggak perlu dihitung-hitung gitu karena sudah ada yang menghitungkan gitu ya. Makin lama makin bertambah ya. Kepadatan penduduk makin bertambah per kilometernya itu. Kalau dulu mungkin zaman saya kecil gitu kan masih 1-2 miliar, sekarang sudah tiba-tiba 8 miliar setelah puluhan tahun gitu ya. Pada zaman dulu kala ya miliaran ataupun juga ratusan juta gitu ya. Nah itulah pertambahan penduduk. Nah ini populasinya. Coba kalau kita perhatikan dalam slide berikutnya. Bisa terlihat ya warnanya, semoga bisa sih. Itu di bawah itu ada yang mendatar, agak mendatar. Tentunya naik dikit-dikit gitu ya. Yang merah itu totalnya, sedangkan yang hijau itu negara-negara yang berkembang gitu ya. Nah, negara maju biasanya mereka kan orang-orangnya sangat matematis gitu ya menghitungnya. Makanya jumlah penduduknya itu stagnan. Orang-orang Asia gitu. Nah, itulah yang memenuhi bumi. Artinya apa? Artinya tingkat ketersediaan pangan dan gizi itu terpengaruh ya. Makin berwarna gelap, yang merah gelap itu, bisa ya terlihat ya. Nah itu terlihat bagaimana persentase penduduk yang kurang gizi, kurang pangan. Itu ada di Asia Tengah, bahkan di Korea Utara ya. Mohon maaf pada Korea Utara gitu. Tapi di dalam gambar ini kan kelihatan ya. Ini kan ada yang di Amerika, Asia Tengah, di Afrika gitu ya. Itu menurut perhitungan para ahli demikian ya. Jadi negara kita ya 6-19% lah yang kurang gizi gitu. Kalau di negara yang warna merah gelap tadi kan itu sangat terlihat merahnya gelap gitu ya. Yang hijau ya kecukupan banget gitu. Nah sebetulnya dalam konteks global dunia ini memiliki makanan yang cukup untuk setiap orang. Itu menurut PBB, World Food Program gitu ya. Jadi ada cukup makan untuk setiap orang. Tetapi anehnya ada 811 juta orang yang kalau mau tidur aja merasa lapar gitu ya. Nah, barangkali tetangga-tetangga kita juga ada yang kelaparan, tapi kita tidak tahu gitu ya siapa mereka. Nah itu yang perlu kita perhatikan bagaimana gaya hidup kita menikmati makanan. Dalam Filipi 3 ayat 18-19 ya. Banyak orang yang menjadi musuh ya, menjadi musuh Kristus, menjadi musuh salib Kristus. Teru itu kan musuh ya. Nah, kesudahan mereka ialah kebinasaan karena Tuhan mereka ialah perut mereka gitu ya. Mereka memuliakan perut mereka, bukan memuliakan Tuhan.
Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Jadi hal-hal yang jahat, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi pada saat diberkati Tuhan dengan berlimpah, kita perlu berpikir bagaimana kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang terjadi seringkali kan pada saat kita berlimpah justru kita mengabaikan bagaimana sisi rohani, bahkan cenderung perhatian kita kepada kebutuhan-kebutuhan duniawi kita gitu. Kita terobsesi hanya dengan kebutuhan makan minum, ya, kebutuhan dunia kita secara berlebihan. Kita nggak mau makan kalau bukan yang ini, bukan yang itu, bukan di tempat ini, bukan di tempat itu, ya kita bukan melihat kepada esensi dari makan itu sendiri gitu ya. Bagaimana makan membuat kita sehat gitu ya. Tapi seringkali menyelubungi keinginan kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ini jebakan keinginan ya, jebakan-jebakan yang seringkali membuat kita lupa dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya dalam konteks berita yang terjadi di negara kita bahkan ya. Nah, ini melibatkan polisi maupun juga bea cukai gitu ya, petugas bea cukai, imigrasi gitu ya. Nah, sindikat ini memanfaatkan posisi rentan orang yang terjerat ya, terjerat hutang gitu ya. Mereka rentan sehingga mereka mengagunkan sertifikat rumah mereka ya, karena pandemi lalu itu kan memang luar biasa terhadap pekerjaan ya, terhadap kebutuhan rumah tangga, karena pekerjaan banyak yang merumahkan mereka sehingga hutang mereka yang seharusnya bisa dicicil tidak bisa gitu ya. Nah, ini banyak orang yang kebingungan. Nah, ini dimanfaatkan oleh sindikat, oleh mafia untuk menjual ginjal mereka ya. Nah, maraknya jual beli ginjal ini, padahal kan seharusnya tidak boleh itu jual beli gitu, karena ginjal itu didonorkan ya secara apa ya, dengan hati nurani gitu ya, karena kasih gitu, karena ingin menyelamatkan orang lain gitu kan. Itu pun dalam kondisi orang itu memang tidak memerlukan ginjal itu gitu ya, bukan karena jual beli gitu kan, karena ini keterkaitannya dengan kesenjangan sosial. Jadi orang-orang banyak, malah di beberapa negara itu ada yang menjual ginjal untuk membeli HP. Sangat mengerikan ya. Ini coba kita lihat lagi anak-anak sekolah itu ya, siswi ataupun ya kebanyakan siswi ya, menjual diri. Nah, ini membeli smartphone ya dan kuota internet gitu kan. Dan ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara lain gitu. Nah, ada, saya lupa di mana, negara mana gitu ya. Bukan berita yang menarik sebetulnya ya, sama yang terjadi. Orang tuanya mengetahui situasi ini karena mempermalukan, malah anaknya juga dibunuh gitu kan. Nah, akhirnya orang tua itu juga masuk penjara gitu ya. Jadi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jebakan keinginan yang lain itu apa? Ada orang yang tega menjual anaknya, bayinya, anaknya sejak dari dalam kandungan gitu. Nah, ini di beberapa negara yang mempopulerkan hiburan gitu ya, terlalu berlebihan. Nah, ini saya mendengar sendiri dari orang-orang yang memang mereka terlibat dalam pertemuan itu dan menyaksikan bagaimana situasi yang terjadi. Orang tua menjual anak-anaknya sejak dari dalam kandungan, jadi semacam kontrak. Dia tidak memiliki anak itu, tapi anaknya sudah dijual gitu, untuk bisnis hiburan. Makanya ya ini yang memprihatinkan gitu ya. Ada anak yang laki-laki dijadikan cewek kayak gitu-gitulah. Nah, ini anak itu sebetulnya tidak memiliki hidup gitu ya.
mereka sudah dikontrak menjadi alat hiburan bagi bisnis mafia hiburan itu. Nah, ini sangat menyedihkan, mengerikan, dan saya sampai sebetulnya ya istilahnya mau muntah gitu ya dengan mendengar itu aja gitu, cerita itu. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Pengkhotbah juga mengingatkan ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Dan ini sangat menekan manusia ya. Orang yang dikaruniai kekayaan ya, dengan harta benda, kemuliaan yang berlimpah, dia tidak berkekurangan gitu ya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai oleh Tuhan menguasai untuk menikmatinya gitu. Nah, orang lain yang menikmatinya, itulah yang disebut dengan kesia-siaan. Khotbah sudah menulis itu ya. Coba kita perhatikan dalam keinginan korupsi yang terjadi di sekitar kita gitulah, yang sering kali kita baca. Korupsi itu makin lama makin meningkat gitu ya. Modusnya juga beragam gitu kan. Dari berbagai macam situasi, dari yang receh sampai dengan yang luar biasa gitu. Orang-orang yang korupsi ini biasanya kan bukan orang yang berkekurangan gitu ya. Karena mereka apa? Orang yang melakukan korupsi ini kan atau manipulasi ini ya, orang yang memiliki akses gitu ya, atau yang mempengaruhi orang yang punya akses atau otoritas, kekuatan untuk memanipulasi dana publik yang besar itu ya. Bahkan mereka melakukan korupsi lebih daripada kemampuannya sendiri untuk menikmati harta korupsinya itu. Itu yang seringkali apa ya? Satu jebakan keinginan yang terus-menerus. Padahal sewajarnya orang itu kan kalau bekerja mungkin menghasilkan berapa gitu ya, tapi dia bisa sampai 1000 bahkan sejuta kali lipat yang pernah kita bayangkan gitu ya. Saya kalau melihat orang-orang yang korupsi, bagaimana cara mereka memandang hidup, bagaimana mereka cara memperlakukan sesama, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita pahami gitu ya. Dan mereka menempatkan hartanya di mana-mana gitu ya. Bahkan ada suatu cerita gitu kan, orang yang memang korupsi gitu, orang itu cerita kalau ditagih apa gitu, ambil aja itu di gudang saya gitu. Dia maksudnya gudang gimana Pak? Ya saya ambil aja ke sana. Setelah dia buka itu isinya uang semua. Satu gudang, saya sampai heran gitu ya. Itu uang semua. Dia itu padahal korupsi itu ya. Itu mungkin sama dengan cerita yang di negara-negara yang melegalkan atau melakukan jual beli obat bius itu kan. Kalau di negara-negara seperti itu kan biasanya yang berkuasa itu bukannya polisi, tapi mereka ya mafia ini, negara yang saya nggak mengerti seperti apa gitu ya. Nah ini dalam Galatia 5:24 kita diingatkan bahwa jika kita menjadi milik Kristus ya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia berarti telah menyalibkan daging. Nah, kita diingatkan untuk memperhatikan ya keinginan daging yang luar biasa itu supaya kita bisa salibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai ya Tuhan, sebagai juru selamat kita, bahwa kita menjadi milik Kristus, artinya kita ya harus menyadari bagaimana kita mengatur kebutuhan kita, keinginan kita ya, tidak berlebihan gitu ya, tapi secukupnya gitu ya. Dan perkembangan kebutuhan ini kan berkembang terus ya. Kebutuhan itu berkembang gitu ya. Banyak hal yang dulunya dianggap mewah, nah sekarang bisa menjadi kebutuhan gitu. Kalau saya nggak punya HP, nggak punya laptop seperti sekarang ini gitu ya, ya mungkin saya nggak bisa terlibat dalam kebutuhan ini gitu ya. Banyak orang yang dihubungi tadi kan, nah ini
berusaha, para produsen ya, produk-produk itu kan berusaha melalui iklan-iklan yang mereka sampaikan bahwa kita itu membutuhkan barang-barang tersebut ya. Sesuatu yang tidak penting menjadi terlihat penting. Nah, ini kita harus hati-hati. Kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya apa ya? Yang sebetulnya bisa kita tinggalkan, kita tidak mati, tidak sakit jika tidak menggunakan barang tersebut, tetapi iklan-iklan itu berusaha masuk dalam pikiran kita, dalam persepsi kita, supaya menjadi penting gitu ya. Nah, kita harus hati-hati bagaimana memikirkan apakah memang membutuhkan barang tersebut ya. Kita harus tetap waspada bahwa sumber daya yang kita miliki kan terbatas gitu ya. Nah, keinginan kan tidak terbatas tadi kan. Pada saat sehat ya tidak terbatas itu. Dengan sumber daya yang ada, nah sebaiknya kita harus ekstra hati-hati, ya tidak melakukan penghematan yang luar biasa, yang ekstrim ya. Karena ada beberapa orang yang saya kenal itu kan berusaha hemat gitu, tapi ya terlalu ekstrim gitu. Misalnya gini, ini contoh yang saya dengar ya. Jadi ada keluarga, orang tuanya karena pengen hemat gitu ya, sehingga dia dalam keluarga itu kalau makan ikan ya satu itu makannya pertama di istilahnya apa ya, ditempel-tempel ke nasinya gitu ya, nasinya yang dimakan, nanti begitu juga siangnya baru malam harinya dimakan kayak gitu. Dan mereka sangat luar biasa hematnya, sehingga merugikan diri sendiri sebetulnya. Pada saat waktu tertentu, setelah berapa lama bukannya sehat, ya hartanya memang menumpuk ya, menumpuknya juga terbatas gitu ya, dan dia malah sakit gitu kan. Nah, ini bukannya membuat diri lebih baik, tetapi membuat diri sakit dan lebih menderita gitu ya. Nah, ini yang kita perlu hati-hati juga gitu ya. Pada satu sisi kita hidup secara berlebihan tanpa mempertimbangkan bagaimana kebutuhan orang lain ya, tetapi untuk diri sendiri berlebihan bahkan menumpuk gitu ya. Pada saat yang lain secara ekstrim menghemat luar biasa. Nah, ini kita perlu mendefinisikan kebutuhan itu ya. Nah, kalau kita bisa mendefinisikan dengan benar, maka bisa membantu kita melihat apa yang sebetulnya memang harus dipenuhi dalam kehidupan ini. Nah, kebutuhan pokok, tempat yang layak ya tidak harus dimiliki gitu ya, tetapi ataupun juga bahkan mewah gitu, ada kesehatan, kita mengucap syukur dengan pendidikan yang kita peroleh ya, kesempatan untuk mengekspresikan diri, ya kreasi, ya daftar ini bisa bertambah. Nah, sebaiknya juga tidak mengikuti iklan ya. Iklan itu kan pengennya diikuti terus gitu ya. Nah, kita juga memperhatikan bahwa kita itu tidak berkompetisi ya. Kita itu hidup bersama. Nah, kebutuhan tiap orang itu juga unik dan berbeda. Kita tidak bisa membedakan, membandingkan ya kebutuhan kita dengan orang lain gitu. Ada ungkapan bahwa rumput tetangga terlihat lebih hijau gitu, membuat manusia merasa tidak puas gitu kan. Dan ini seringkali juga tidak sehat gitu ya. Nah, kita tidak perlu memperhatikan atau berkompetisi dengan tetangga atau teman kita gitu ya. Kita tidak perlu mengikuti arus gitu ya, tetapi memang bisa menentukan standar kehidupan kita, kebutuhan kita itu bagaimana. Ada hal-hal praktis yang perlu kita perhatikan ya. Dalam teks berikutnya, kita memang menyadari bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu berarti kita harus menghitung, ya, mampu berhitung dengan sumber daya yang kita miliki, supaya tidak terjebak dalam
kebutuhan yang sebetulnya bukan kebutuhan ya, keinginan gitu ya. Demikian juga mengevaluasi, melakukan introspeksi terhadap kebutuhan tersebut. Dan kita juga perlu mengamati dampaknya jika tidak terpenuhi, apakah membuat kita lebih menderita, lebih sakit dan lain sebagainya gitu ya, atau sesuatu yang sebetulnya tidak perlu gitu. Nah, itu yang barangkali perlu kita perhatikan bersama, bagaimana cara hidup kita, dan biarlah Tuhan menolong kita supaya kita bisa senantiasa memenuhi firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 14 tadi, bahwa kita seringkali dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, tapi yang terjadi di dalam konteks dunia menyampaikan bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Nah, itu yang perlu kita sadari, bahwa pencobaan itu ya karena keinginan kita sendiri gitu ya, karena kita diseret dan dipikat olehnya gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan, bahwa ada keinginan yang seringkali membuat kita terjebak. Ya. Bahkan jebakannya itu dalam konteks kebutuhan itu ya, kita disyarat dan kita dipikat olehnya. Demikian juga kita juga memperhatikan bahwa keinginan daging, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, ya, karena gaya hidup kita merasa lebih tinggi daripada yang lain, atau kita ingin diperlakukan lebih tinggi daripada yang lain, itu bukan sesuatu yang dari Bapa. Karena kita hidup secara kontekstual, kita bersaudara, yang sering kita nyanyikan kan, hidup bersaudara dengan yang lain, artinya ya kita harus memenuhi kebutuhan yang lain juga, gitu ya, mempertimbangkan kebutuhan orang lain gitu ya, baik dalam konteks diri sendiri dengan keluarga, diri sendiri dengan masyarakat, ataupun juga dengan konteks sebagai negara. Kalau kita sebagai seorang negarawan, kita bisa merasakan ya, bukan mengatur negara lain, tapi menolong negara lain untuk bisa berkembang. Nah, itu ya tergantung daripada apa yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan gitu ya. Karena dalam konteks global ini, apa yang kita kerjakan ya seringkali ataupun juga bisa mendapatkan dampak yang kepada satu konteks yang lebih luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita memiliki kemampuan untuk membedakan keinginan dan kebutuhan, dan Tuhan juga menolong kita di dalam memenuhi segala kebutuhan kita seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan kiranya memberkati kita dalam menikmati hari ini, dan untuk menutup saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena firman-Mu, dan biarlah kami memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami setiap hari, dan biarlah kebutuhan kami tercukupi karena Tuhan memberkati kami. Ya, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, keluhan kami, hal-hal yang menyakiti Tuhan, kiranya Tuhan singkirkan. Tuhan menjadi pemimpin dan penolong kami. Amin. Mari kita akan berdoa syafaat, dan pokok-pokok doa tadi kemarin sudah saya kirimkan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tidak sempat saya japri ya. Dan untuk tambahannya, kita akan berdoa buat Karin yang dirawat di rumah sakit. Demikian pula dengan cucunya Bu Hana, Gracelyn, juga dirawat di rumah sakit di Australia, sakit demam. Nanti doa syafaat, doa penutup ditutup Pak Edi ya.
Untuk mengakhirinya, kita akan menyanyikan Ketika Aku Berbeban Berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Pagi hari ini, mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Kiranya berkat terbaik Tuhan limpahkan. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga dengan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap keluarga yang ada di kami pengharapan. Dan biarlah Engkau tuntun kami ya Tuhan, hari demi hari, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa